Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan supaya melalui pengetahuan akan firman Tuhan yang benar, hati kita, hidup kita akan merasa damai sejahtera secara luar biasa. Dan ini harapan saya, sehingga firman Tuhan berkata, dunia makin hari makin jahat. Tetapi anak Tuhan tak perlu takut, karena kita memiliki satu senjata yang sangat luar biasa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar. Sebelumnya kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati berkat firman-Mu, di mana sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi senjata kekuatan kami untuk kami tetap bisa hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan malam hari ini berikanlah hamba-Mu kesehatan, hikmat, akal budi, satu kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua yang mendengar, baik jemaat Efrata ataupun dari beberapa orang yang mendapat berita kebenaran firman ini. Tuhan jagai hati, supaya setiap kami yang mendengar boleh kami menerima berkat firman-Mu dan diberi satu kemampuan melalui kuasa Roh-Mu untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, di dalam suasana Paskah ini masih kita merasakan akan kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus. Kita semuanya hendaknya mengingat ada satu hal di dalam jeda-jeda waktu itu yang terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Dia memberikan perintah, dan banyak sekali mereka yang menafsirkan dengan penafsiran yang sangat sederhana, ya. Tetapi kalau saya ngomong tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, sehingga saya coba ingin meluruskan, dan kita semuanya akan menerima berkat. Kita buka di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Matius 28 ayat 16. Dan 11 murid itu berangkat ke Galilea. Ini sesuai dengan perintah Tuhan untuk mereka pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, ya, karena mereka semua tahu Yesus telah disalib, bangkit, dan nyata benar dia bangkit dari kubur, baik mau dikalahkan. Sehingga saat mereka melihat itu, mereka menyembah, memuliakan dia. Tetapi ada beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini satu pernyataan, ya. Satu pernyataan di mana dia ingin menyatakan bahwa dirinya itu adalah Allah yang berkuasa, ya. Karena itu pergilah. Jadi kalau kita sudah percaya dengan iman, dan kita sudah mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, sekarang ini ada perintahnya. Ya, perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu pengertian, ya. Kalau saya ingin menjelaskan, setiap anak-anak Tuhan harus mengenal siapa itu Bapa, siapa itu Anak, siapa itu Roh Kudus, secara ketiga pribadi ini secara benar, ya. Dan itu perlu diajarkan, ya. Jadi, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Sekarang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang dibaptis tidak ngerti Bapa itu siapa, Anak itu siapa, Roh Kudus itu bagaimana. Ini lucu. Jangan-jangan kita ngomong Bapa itu jadi di surga, kalau di dunia jadi anak. Nanti rohnya itu Roh Kudus. Ini tambah kacau lagi. Jadi dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada poin-poin yang penting, ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua bangsa muridku. Jadi tugas kita ini apa? Untuk mengajar, untuk memberitakan, memberitahu dalam satu pengertian. Kalau murid itu mengajar. Ya, kita mengajar supaya mereka bisa mengerti. Ya, sehingga kasih karunia itu saat mereka menerima Kristus, mereka mengerti dengan benar, ya. Semuanya ini yang menjadi tugas kita untuk memberitakan, ya, memberitakan dalam satu pengertian supaya mereka bisa mengerti, ya. Dan itu perlu dimuridkan. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari ayat ini ada beberapa orang saat mengajarkan ayat ini, mereka memberikan sebuah berita, mengajarkan dengan pemikiran seperti gini. Kita telah diselamatkan oleh Yesus, ya. Oleh karena itu kita perlu melakukan perintahnya. Dan beberapa hamba Tuhan bahkan di atas mimbar berani berkata, kamu telah membawa berapa jiwa, kamu telah menyelamatkan berapa jiwa. Sesuai dengan perintah Tuhan, kita ini diberi tugas untuk memberitakan Injil supaya kita ini bisa menyelamatkan beberapa jiwa. Di dalam pengertian bisa menyelamatkan beberapa jiwa, dan kamu sudah menyelamatkan beberapa jiwa, ini tidak sesuai dengan pengenalan saya akan Allah. Jadi kalau Allah bekerjanya memberikan anugerah, menyelamatkan seseorang itu bergantung dengan kita, seolah-olah kamu telah menyelamatkan berapa nyawa, kamu telah memberitakan Injil supaya nyawa mereka terselamatkan. Seolah-olah itu ditekankan bahwa Allah itu tidak mampu menyelamatkan seseorang tanpa kita, tanpa melalui kita. Jadi perintah ini memberikan satu penekanan bahwa kita kalau sudah mengenal Tuhan, kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa menyelamatkan orang, supaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu bukan supaya dari apa yang kita lakukan. Karena di ayat ini jelas sekali Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita, ya, untuk, ya, memuridkan, bukan untuk menyelamatkan. Kalau kita ngomong, iya setelah dimuridkan kan mereka diselamatkan. Nah ini is okay. Kita tujuannya satu, memuridkan, sehingga mereka pada saat dimuridkan, dikenalkan siapa Yesus itu melalui pemuridan yang benar, mereka bisa menerima Kristus dan mereka terselamatkan. Tapi jangan ditekankan bahwa sudah berapa jiwa yang kita selamatkan. Karena kalau pengertian itu hadir di dalam setiap anak-anak Tuhan, maka seolah-olah dengan kesombongannya seseorang itu berani berkata bahwa aku telah menyelamatkan beberapa orang. Apakah tujuan Tuhan memberikan perintah ini? Ya. Tujuan Tuhan memberikan perintah ini adalah satu, supaya melalui kita baru Tuhan bisa melaksanakan penyelamatan itu sendiri. Saya ingin menekankan hal ini karena
Saya tidak mau, ya, setiap kita sampai punya berpikiran bahwa saya harus menyelamatkan beberapa orang dengan cara menginjilan ini supaya orang-orang itu terselamatkan, dan ini bagian daripada tugas saya untuk menyelamatkan orang-orang itu. Kelihatannya betul, tetapi kita lupa di dalam diri kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang telah dikuasai dosa, ya, yang pikirannya sudah sedemikian rusaknya, gampang sekali tercemar oleh dosa itu kembali. Gampang sekali dosa itu akan menekan diri kita. Kenapa saya ingin berkata seperti ini? Secara psikologi kejiwaan, kita sebagai anak Tuhan ataupun sebagai apapun juga, kalau kita punya pikiran bahwa pemberitaan Injil itu untuk tugas kita untuk menyelamatkan orang-orang, dan melalui pemberitaan Injil itu kita telah menyelamatkan beberapa orang, kita yang telah menyelamatkan beberapa orang, maka kita akan mulai menghitung, aku telah menyelamatkan 100 orang, berarti pahalaku luar biasa di surga. Atau aku telah melakukan hal ini, pasti Tuhan mengasihi aku karena aku telah menyelamatkan 100 orang. Aku telah membawa jiwa-jiwa, aku semua. Masakah Tuhan seperti itu? Dan kalau kita punya pikiran seperti gitu, alangkah salahnya dalam pemikiran kita. Terus ada beberapa orang, kalau saya ngomong kayak gini, ya itu pikiranmu sendiri. Kalau pikiranku bukan seperti itu, tetapi aku ingin melakukan perintah Tuhan supaya aku bisa menyelamatkan orang, supaya aku bisa menyelamatkan orang. Berarti yang menyelamatkan orang itu siapa? Tuhan atau kita? Aku bisa menyelamatkan orang. Tanpa disadari, kita telah mencuri kemuliaan Allah. Yang mampu menyelamatkan manusia, yang mampu menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, hanya Allah. Tugas kita memuridkan mereka. Tugas kita memberitakan Injil. Nah, faedahnya apa sih dengan kita memberitakan Injil? Faedahnya apa sih dengan kita mengajar, memuridkan seseorang? Faedahnya apa bagi tubuh kita, diri kita, kejiwaan kita? Faedahnya apa bagi setiap orang yang kita ajar itu? Nah, ini kita sama-sama akan belajar. Kalau tugas kita seperti itu, seolah-olah kita membantu pekerjaan Tuhan. Kata membantu pekerjaan Tuhan itu sudah salah lagi. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan itu anugerah. Kata anugerah itu terus kita ngomong kita telah membantu, itu sudah salah lagi. Anugerah itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kita diberi kesempatan untuk melayani, terus kita membalik bahwa kita telah membantu. Jadi arti kata anugerah itu apa lagi? Kan salah lagi. Tanpa sadari kita sering berpikiran dengan moral-moral dosa, psikologi yang telah tercemar dengan dosa itu sedemikian kuatnya tercemarnya. Apalagi beberapa orang yang, maaf kalau saya ngomong agak keras sedikit, tidak mau belajar firman Tuhan, terus mau membawa dirinya sebagai seorang pengajar. Apa yang diajarkan kepada orang-orang di sekitarnya? Ini harus kita waspadai dengan benar. Karena di dalam kehidupan kita jelas sekali dalam Roma pasal 3 itu dijelaskan bahwa setiap orang telah jatuh dalam dosa, setiap orang telah menjauhi Allah, setiap orang telah begitu bejatnya digambarkan di dalam Roma pasal 3 itu. Sehingga di dalam pikiran manusia yang telah mengalami dosa itu, secara kejiwaan, ya, terus itu keluar terus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, di dalam perintah Tuhan yang sedemikian luar biasanya, ya, Dia memerintahkan untuk menjadikan setiap manusia menjadi murid. Dalam satu pengertian Dia tidak pernah mengatakan supaya semua orang diselamatkan melalui kita. Tidak.
Ya, kita tidak bisa menyelamatkan, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tapi kita memuridkan. Ya, tugas kita memuridkan. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa memuridkan kalau kita sendiri tidak mengerti firman Tuhan? Ini sebuah permasalahan dan masalah. Sehingga beberapa orang dengan gampangnya berbicara, aku telah membawa jiwa dan aku telah menyelamatkan beberapa jiwa. Ini satu pengertian yang sangat salah. Di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14 dan ayat yang ke-16 saya bacakan. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang telah dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan Tuhan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikan dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah, ya, ini persembahan-persembahan kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu, dan dari kandungan juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ayat ini sedemikian luar biasa, sedemikian kuat tekanan dan oleh perintah-perintah ini. Tujuannya satu. Yang pertama, Tuhan ingin berbicara pada waktu zaman perjanjian lama itu kepada bangsa Ibrani, ya, bangsa Yahudi, supaya mereka memberitahu bahwa Tuhan yang melakukan, Tuhan yang bekerja bagi setiap kehidupan mereka, sehingga mereka mampu keluar dari perbudakan Mesir, dan mereka dibawa oleh tangan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka dikeluarkan dan mereka sampai kepada tujuan. Ini satu hal yang harus diberitakan, didengungkan kepada anak-anak mereka, sampai keturunan-keturunan mereka semuanya. Dan ini menjadi perintah Tuhan. Nah, ini apa bedanya dengan Matius pasal 28 tadi? Bahwa Yesus mengatakan, engkau telah melihat bahwa aku berkuasa atas bumi dan surga. Itu menunjukkan bahwa dia Allah. Kenapa dia ingin menyatakan hal yang demikian? Karena dia datang di dunia sebagai manusia, dan dia jelas sekali telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita dengan satu tujuan, supaya melalui kematiannya dosa kita ditebus oleh dia. Melalui kematiannya, kebangkitannya, kemenangan dinyatakan dalam dirinya. Dan kebangkitan dan kenaikan ke surga menyatakan satu hal yang sangat luar biasa, yang harus kita ceritakan, yang harus kita beritakan bagi setiap anak-anak kita. Tujuannya apa sih ini? Di dalam kehidupan kita, yang pertama, supaya kita dan turunan kita bergantung kepada Tuhan secara utuh di dalam hidup kita. Sebab saya katakan kembali, dunia makin hari makin jahat. Saya ingin menerangkan secara kejiwaan. Anak-anak kita mulai kecil, kalau tidak kita ajarkan kebenaran firman Tuhan, kalau tidak kita ajarkan di dalam kita kenalkan siapa itu Tuhan dalam hidupnya, maka jelas sekali firman Tuhan berkata, semua manusia berdosa.
Bukan secara otomatis kalau kita ini orang percaya, anak kita sudah menjadi orang percaya. Tidak ada seperti itu. Setiap pribadi masing-masing bertanggung jawab kepada dirinya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, harus kita ajarkan kepada anak kita siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Tujuannya apa? Tuhan ingin memberikan perintah itu kepada kita, muridkan atau ajarkan mereka. Ya, kita mulai menekankan kepada anak kita dulu. Baru nanti kita menekankan kepada orang di sekitar kita. Tujuannya apa? Jangan kita membalikkan sebuah pengertian dengan kita memberitakan Injil itu supaya orang-orang itu terselamatkan, dan kita telah menyelamatkan beberapa orang itu. Kalau kita berkata seperti itu, siapa yang menolong kita pertama kali dalam hidup kita secara pribadi? Siapa yang memberikan pengertian kepada kita sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Manusia kan yang memberi pengertian seperti itu, atau kasih karunia alam yang hadir dalam hidup kita? Saya yang dulunya seperti Paulus, orang yang membenci kepada Kristus, tiba-tiba hatinya bisa berbalik, bisa mengasihi Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, tugas kita memberitakan Injil, memberitakan kabar gembira ini, memberitakan ini semua dengan satu tujuan. Bukan supaya ya, orang-orang itu bisa terselamatkan. Dan kalau mereka itu terselamatkan itu karena kemampuan kita, bukan sekali-kali seperti itu. Tetapi melalui pemberitaan firman ini, mereka bisa terselamatkan karena mendengar Injil itu sendiri. Dan bagi mereka yang telah menerima kasih karunia, mereka pasti terselamatkan. Tetapi pada saat mereka menerima keselamatan, mereka bisa menerima Kristus. Jangan sampai kita berkata, itu karena aku yang telah membawa jiwa. Ngeri kalau saya berkata seperti itu. Kenapa? Dengan kesombongan kita akan berkata, kalau aku tidak kenalkan kamu kepada Yesus, kamu tidak bisa mengenal Yesus. Apakah hal itu benar terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan? Jadi pemberitaan ayat ini di dalam Matius pasal 28 itu tujuannya satu, untuk diri kita. Dengan kita mengajarkan seseorang, dengan kita memberitakan kepada seseorang, maka jiwa kita pun terselamatkan. Itu yang pertama. Karena kita menjadi berita keselamatan, otomatis kita perlu belajar dan kita perlu mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui pengertian, melalui apa yang kita terima ini, kita kembalikan lagi. Kita bisa mengerti, kita bisa merindu kepada Tuhan. Itu semua kasih karunia hadir dalam hidup kita. Tanda bahwa kita telah menerima kasih karunia itu, pasti kita memberitakan Injil itu. Dan tujuan Injil diberitakan supaya yang pertama, orang-orang yang masih ada dalam dunia ini bisa mampu menghadapi situasi dunia yang begitu kejam. Ada rem, ya, ada satu rambu-rambu yang dihadirkan dalam kehidupan kita saat kita gelisah, saat kita mengalami satu beban yang begitu berat. Firman itu akan memberikan satu kekuatan, penghiburan. Saat kita putus asa, firman itu selalu memberikan satu kekuatan kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, muridkan setiap orang. Dengan satu tujuan apa? Karena setiap orang telah jatuh dalam dosa. Setiap orang telah dikuasai dosa. Dengan kita memuridkan, kita memberitakan Injil itu, mereka akan memberikan satu kekuatan untuk melawan dosa itu sendiri. Ini satu hal yang harus kita pahami dengan benar. Oleh karena itu, kepada anak kita, kepada cucu kita, kalau saya sekarang punya cucu ya, bagaimana caranya? Dengan sekuat tenaga, kita beritakan Injil itu, kita ajarkan mereka. Karena saya khawatir ya, beberapa orang yang sudah merasakan anaknya atau cucunya sudah ke gereja, aduh pasti mereka sudah terselamatkan lah.
jiwa mereka sudah terselamatkan karena sudah mau diajak ke gereja dan mau puji-pujian, ya, mau menyembah Tuhan. Tapi apakah kita sudah memuridkan mereka? Karena Yesus tidak memerintahkan kita untuk mengajak mereka ke gereja, tidak memerintahkan kita untuk supaya mereka menyembah, tapi muridkan. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita ini telah memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita sendiri tidak paham dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri? Tujuan kita memuridkan itu apa? Saya kembalikan lagi dengan satu tujuan. Di dalam kehidupan dunia ini makin hari makin parah. Dalam kehidupan dunia ini makin hari makin jahat. Otak kita telah dikuasai oleh pikiran-pikiran dunia. Otak kita telah dikuasai oleh hikmat dunia yang sedemikian berat jahatnya. Tanpa kehadiran firman Tuhan, betapa bahaya dalam kehidupan kita ini sendiri. Nah, firman Tuhan yang bagaimana yang bisa mengalahkan kebejatan-kebejatan yang ada dalam dunia ini? Yaitu kebenaran firman Tuhan yang benar-benar. Dan ini harus dihadirkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kita ajarkan mereka, kita kenalkan mereka. Sehingga di perintah yang terakhir, jika mereka sudah dimuridkan, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah kita sudah mengenalkan tiga pribadi ini dengan benar? Apakah kita sudah mengenalkan siapa itu Yesus dalam kehidupan mereka? Jangan-jangan kita sendiri tidak mengerti. Kenapa Yesus harus datang ke dunia sebagai manusia? Siapa tiga pribadi itu? Ini harus menjadi kekuatan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Caranya bagaimana? Belajar, dan kalau kita sudah mengerti, muridkan orang-orang di sekitar kita. Supaya melalui pengertian-pengertian yang benar ini, pada waktu masih di dalam dunia ini, masih menghadapi kehidupan yang begitu berat, begitu bejat, begitu rusak karena dosa. Hanya satu hal yang mampu melawan dosa, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Melalui kekuatan ini, saat kita ada di dunia ini, ada satu kekuatan, kemampuan untuk dapat kita berjalan bersama dengan Dia. Tanpa kebenaran firman Tuhan yang benar yang kita ajarkan, mustahil di dalam kehidupan ini kita bisa bersuka cita. Oleh karena itu, kita harus belajar firman Tuhan. Ya, saya heran ada beberapa yang mengaku sebagai anak Tuhan. Dalam kehidupannya saat ditanya, kenapa Yesus harus datang di dunia sebagai manusia? Nggak tahu. Allah Bapak sama Allah Anak itu maksudnya apa? Nggak tahu. Allah Roh Kudus itu pribadi yang bagaimana? Nggak tahu. Tapi kalau menyembah Tuhan bisa nangis-nangis luar biasa, gerung-gerung. Itu saya tanda tanya. Ini menyembah, menangisnya karena apa? Nah, ini harus menjadi beban kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana upaya kita supaya kita memuridkan anak-anak itu? Supaya kita memuridkan setiap orang yang kita kasihi, supaya dia bisa mengenal Allah dengan benar. Kita jangan ngomong seenaknya sendiri. Kamu sudah membawa berapa jiwa ke gereja? Dibawa ke gereja untuk dia apa? Dibuat apa? Kalau tidak dimuridkan dengan benar. Kita harus berupaya mengenalkan Allah dengan benar melalui firman Tuhan ini. Kalau enggak, betapa beratnya dalam kehidupan ini. Ya. Coba kita renungkan dalam diri kita satu persatu. Di dalam kehidupan kita ini, apapun yang kita miliki, saat kita sekarang sudah mengenal Tuhan, kita bandingkan dengan apa yang telah kita terima dari Tuhan. Yaitu apa? Kasih karunia-Nya. Tidak sebanding. Kita boleh memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak ada artinya itu semuanya. Karena toh pada suatu saat akan kita tinggalkan kok. Itu poin yang paling harus kita pahami. Tapi di dalam kehidupan kita, saat kita ada dalam dunia ini,
Kalau memang kita anak Tuhan, apa yang menjadi kebanggaan kita tanpa Kristus? Tidak ada artinya kalau sekarang saya ngomong. Kita memiliki gelar sehebat apapun juga, kita memiliki kekayaan sebanyak apapun juga, kita memiliki apapun dalam dunia ini sehebat apapun juga, tanpa Kristus makin menekan di dalam kehidupan kita, makin begitu berat di dalam kehidupan kita. Tapi pada waktu kita mengenal Kristus dan kita mengenal dengan benar, setiap berkat yang kita terima di dalam kehidupan ini akan kita rasakan betapa luar biasanya. Kita bisa menikmati dengan sukacita. Ini dalam hal berkat. Di dalam tekanan kesengsaraan, di dalam tekanan penderitaan kita menghadapi situasi-situasi dunia ini, tanpa Kristus, betapa beratnya kita. Orang-orang yang dulu kita percayai, orang-orang yang dulu yang kita anggap bisa menolong kita, ada batasnya. Tapi saat kita mengenal Kristus dengan benar, kita bisa merasakan pertolongannya tidak pernah berkesudahan. Dia selalu membuka tangannya dan selalu menolong kita di dalam situasi apapun juga. Ini satu sukacita yang sangat luar biasa. Situasi apapun juga, waktu sepanjang hari, mau malam, mau pagi, mau apapun juga, saat kita mampu berseru kepadanya, dia selalu mentopang kita. Ini satu hal kasih karunia yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Ini perlu kita ajarkan kepada anak cucu kita, kepada orang sekitar kita, supaya dia pada waktu mengalami beban berat, persoalan berat, mereka bisa berseru dan mendapat satu pertolongan, yaitu apa? Damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena kita telah menerima kasih karunia itu, oleh karena itu, muridkan mereka, ajarkan mereka. Setelah mereka kenal, baptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu hal yang penting, satu paket. Supaya apa sih? Anak-anak Tuhan ini benar-benar bisa merasakan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Ini tugas kita di dalam kehidupan kita yang masih dalam dunia ini. Banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal Dia dengan benar. Banyak orang yang di dalam dunia ini mengalami kasus kesengsaraan, penderitaan yang begitu berat. Ini yang menjadi tugas kita, memberitakan kemenangan ini bagi setiap anak-anaknya, memberitakan satu kekuatan kepada mereka, supaya melalui kebenaran yang kita ajarkan, melalui pemuritan ini, ada kekuatan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan saat ini. Dan pada waktu mereka bisa menerima kasih karunia ini, pada waktu mereka bisa merasakan hal ini, kita akan mengucapkan syukur apa yang telah kita lakukan, bahwa Tuhan telah memakai kita secara luar biasa, menjadi berkat bagi setiap mereka. Kita yang bersyukur selalu, dan kita yang bisa merasakan betapa baiknya Dia. Kalau kita mengingat, siapakah diriku ini? Siapakah aku? Sehingga kau pakai sebagai satu hal kemuliaan bagi namamu. Ini satu hal yang penting. Jangan sampai kita berpikir bahwa aku telah menyelamatkan jiwa, aku telah membawa jiwa. Saya tidak mampu membawa jiwa, saya tidak mampu menyelamatkan jiwa. Tapi pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini menjadi tugasku, menjadi tugas kita. Kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan itu, betapa beratnya kehidupan mereka, betapa sengsaranya mereka. Bahkan mereka yang sudah mengaku mengenal Tuhan, bahwa mereka yang sudah mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi mereka belum dimuridkan. Mereka masih hidup di dalam kumbangan-kumbangan dosa yang begitu berat dalam kehidupannya. Ini yang menjadi tugas kita, supaya pemberitaan Injil ini bisa membawa dampak, yaitu satu hal, sukacita damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan mereka. Kalau hal ini terjadi, keselamatan nyata terjadi dalam kehidupan mereka. Hendaknya renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini boleh menjadi satu, bukan beban, tetapi satu peringatan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi orang di sekitar kita, kalau kita mengasihi anak kita, kalau kita mengasihi cucu kita, bukan dengan cara kita, bagaimana caranya kita menumpukan harta sebanyak mungkin.
Ya, supaya mereka dengan melalui harta ini mereka akan bahagia. Mereka tidak akan menerima satu kebahagiaan melalui apa yang kita berikan di dalam dunia ini. Tetapi saat Yesus hadir dalam kehidupan mereka, pengenalan akan Tuhan yang benar hadir dalam kehidupan mereka, damai sejahtera Allah akan hadir dalam kehidupan mereka. Dan ini akan memberikan satu kekuatan bagi mereka saat mereka menghadapi situasi apapun juga. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan dengan semangat, maka kita dengan hati yang begitu ingin supaya mereka semua yang ada di sekitar kita, baik anak cucu ataupun orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, siapapun juga, kita kenalkan Allah itu, supaya damai sejahtera Allah hadir dalam kehidupan mereka. Ini yang ditekankan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga di dalam Matius pasal 28 jelas sekali. Beritakan, jadikan mereka muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bisa melihat satu hal yang nyata antara orang yang benar-benar telah mengenal Engkau, antara orang yang benar-benar yang telah dimuridkan di dalam Engkau. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jika dasar daripada mereka itu kuat, saat badai datang situ begitu berat, mereka mungkin kena semuanya. Baik mereka yang memiliki dasar yang tidak ada, ataupun sudah memiliki dasar yang begitu kokoh, sama-sama kena badai, tetapi yang memiliki dasar yang kuat, mereka tidak akan roboh. Kekuatan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, tanamkan terus dalam hati kami untuk memberitakan Injil ini, supaya bagi setiap orang yang kita kenal, bagi setiap orang yang kita kasihi, bagi setiap orang yang kita hadir di dalam sekitar kita, berita kebenaran ini boleh kami beritakan, boleh kami sharekan kepada mereka, supaya setiap penderitaan, setiap beban dipikul di kayu salib, dan kasih damai sejahtera itu boleh hadir dalam kehidupan mereka. Ini harusnya hadir dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang telah dimuridkan, sehingga kami rindu apa yang diberitakan sukacita ini boleh kami sharekan kepada mereka, supaya mereka benar-benar bisa mengenal Engkau dengan baik, sehingga saat menghadapi kehidupan ini mereka tetap kokoh, kuat, karena mereka ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.